Nah, jadi sedekah itu yang akan membuka diri kita nanti diselamatkan oleh Allah dari azab. Man arada ayanja min azabil qabri ayyulazima bi arba'ati asyafa. Orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, maka 4 itu dawamkan. Bi muhafadzatis sholawati, maka pelihara waktu sholat. Ya. Kemudian apa lagi? Wa qiraatil Quran. Yang kemudian ketiga, wa kasratu tasbih, banyak baca tasbih. Apalagi kalau mau tidur, Bu. Kan Siti Aisyah pernah dikasih ujangan sama Nabi, Aisyah, jangan tidur dulu Neng, sebelum 4 perkara lakukan. Ibu pernah nggak tuh 4 perkara itu sebelum tidur? Pertama, yakinkan dirimu kalau Allah udah ngampunin dosa-dosamu, baik yang berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama. Supaya tidur kita dalam takwa di sisi Allah, udah nggak ada lagi dosa kita dengan sesama dan dosa kita kepada Allah. Caranya gimana? Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau perlu kita baca doa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku dan dosa saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang hidup apalagi yang sudah wafat. Nah, kalau kita baca doa itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita, berkaitan kita dengan Allah dengan sesama. Sebab kata para ulama, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza halal lailu hal ta'ishu minal fajr wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berbekalah kalian hidup dengan ketakwaan, karena kalian enggak tahu kalau malam datang, yakin enggak kalau besok masih hidup. Iya, Bu. Kita kan enggak tahu nih pulang dari sini ibu-ibu yang duluan atau bapak-bapak yang belakangan. Kita kan enggak tahu. Bisa jadi ibu-ibu yang duluan, kita yang belakangan. Atau sebaliknya, ini yang belakangan, ini yang duluan. Ibu kan udah rindu banget, Bu. Rindu nggak udah ketemu Allah? Rindu, kelihatan mukanya udah rindu sama Allah. Biasanya kita di belakangan, karena banyak anak-anak yang harus jadi tanggungan kita. Ibu udah sebel banget. Ujung-ujungnya kagak dapat makanan gitu ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah berbanyak itu kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita mampu membekali hidup ini dengan amal saleh yang menghantarkan kita dalam keselamatan nanti, bukan hanya dunia tapi dengan akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan. Dan semoga hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian duha ini, kita baca suratul Fatihah. Ada jamaah kita yang mau berangkat umroh, pegawai Masjid Nurul Hidayah, Mas Sofian Septian. Alhamdulillah ada
donatur yang memberangkatkan beliau untuk melaksanakan ibadah umroh. Menurut informasi tanggal 27. Ya, mudah-mudahan hari nyusul nih semuanya. Kita doain. Ya, kita doakan mudah-mudahan perjalanan umrohnya Mas Septian diberikan keselamatan oleh Allah, baik berangkat maupun pulangnya diberikan kesehatan. Mas Septian yang parkir, ada yang berangkatin tanggal 27. Mudah-mudahan umroh yang beliau laksanakan Allah terima dan mendapatkan umroh yang mabrur. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu kalau mau mungkin bantu dia buat jajan atau sekedar di sana, bilang hubungin Ustaz Soleh. Ada tambahan dikit mungkin barangkali ya kalau kita mau bersedekah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saya nggak tahu hari ini mata saya agak ini ngelihat kitab kok ada berbayang-bayang. Sekenanya aja nih ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini terakhir saya ini ngajar di tahun 2025. Karena kita akan ketemu lagi tahun depan. Ya, tahun depan. Insyaallah tahun depan saya ketemu lagi sama ibu-ibu. Jadi tahun 2005 hari ini saya stop. Ya, hari ini terakhir di 2025. Kita ketemu lagi di 2026. Ya, tahun depan. Ya, ibu-ibu sekalian, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Saya ingin menyampaikan satu ayat di dalam Quran. Mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita. Ini di dalam surah Al-Maidah, itu surah kelima dalam Quran ayat 3. Itu turunnya ayat persis ketika Rasulullah sedang melaksanakan hajatul wada. Jadi haji perpisahan Rasulullah. Itu ayat diturunkan dan merupakan ayat terakhir. Udah gak ada lagi ayat setelah itu menurut sebagian para ulama. Bunyinya itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ajmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa ajmamtu alaikum, dan aku cukupkan nikmat-nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Itu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, lalu Rasulullah sampaikan ke sahabat. Itu sahabat gembira banget. Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka senang agama sudah disempurnakan oleh Allah. Allah sudah cukupkan nikmat-nikmatnya, dan Allah ridho juga Islam menjadi agama kaum muslimin. Jadi wajar kalau kemudian sahabat bersuka cita ketika mendengar ayat ini disampaikan Rasulullah. Tapi yang menarik adalah ada sahabat yang menangis. Ini sahabat bercucuran air mata. Ada sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia nangis sampai sahabat-sahabat itu merasa aneh gitu. Kok Abu Bakar menangis ya? Mestinya kan gembira ketika ayat ini kita dengar agama sudah disempurnakan, tinggal kita melaksanakan syariat yang termaktub di dalam ajaran agama. Akhirnya sahabat bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis ketika mendengar ayat ini disampaikan?" Kata Abu Bakar, "Kalau sesuatu itu sudah sempurna, nanti akan terlihat kekurangannya.
Kalau agama sudah disempurnakan oleh Allah, Allah sudah ridho, Allah sudah cukupkan nikmatnya buat kita, udah selesai misi kenabian dan kerasulan. Ngapain lagi? Oh, agama sudah disempurnakan. Jadi tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Jadi misi kenabian dan kerasulan akan berakhir kalau ayat ini sudah turun. Dan kalau misi kenabian dan kerasulan sudah berakhir, berarti Rasulullah juga akan berakhir hidupnya di dunia ini, karena nggak ada lagi tugasnya. Itu yang membuat aku menangis, kata Abu Bakar. Aku belum siap ditinggalkan kekasihku Nabi Muhammad. Makanya aku menangis ketika mendengar ayat ini. Aku menangkap sebuah isyarat. Kalau ayat ini sudah diturunkan sebagai wahyu terakhir, maka berakhir pula akan kehidupan Rasulullah. Itu yang membuat aku menangis. Ketika mendengar ini, sahabat yang lain jadi nangis semuanya. Nangis mereka. Kenapa? Karena Abu Bakar bilang ayat ini menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Sampailah berita ini kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Benar apa yang diprasangkakan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tuh menangkap sebuah isyarat. Kalau wahyu terakhir sudah diturunkan Allah, berarti Nabi Muhammad juga misinya akan berakhir. Dan misi berakhir berarti berakhir pula lah kehidupan beliau di pentas dunia ini. Nangis semua sahabat-sahabat sampai Rasulullah membenarkan apa yang kemudian menjadi firasat Abu Bakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih hikmahnya ini? Bisa nggak kita semua ini seperti Abu Bakar, menangkap setiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita? Bu, pergantian tahun bukan hanya sekedar bertambah umur ibu. Secara matematik mungkin umur ibu bapak bertambah, tapi sebenarnya hakikatnya di hadapan Allah umur kita berkurang. Ya, kalau umur kita berkurang berarti sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah. Ya. Makanya pantas kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau baca inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, Nabi nangis tuh. Nabi baca ayat itu nangis, pergantian siang dan malam. Nabi nangis, kenapa? Umur kian hari kian berkurang sebenarnya di hadapan Allah. Coba lihat pergantian tahun, kan umur kita makin ini. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apa enggak kalian perhatiin coba? Saya tuh kadang-kadang kalau lagi ngaca gitu ya, nggak tahu, memang kalau kita ketemu kaca bawaannya pengen itu ya. Saya lihatin muka mulai berkerut ya. Kegantengan saya 14 abad yang lalu, 14 tahun yang lalu udah nggak ada. Pernah nggak kita ngaca udah mulai kering? Gigi yang tadinya tersusun udah mulai ninggalin kita pelan-pelan. Rambut yang tadinya hitam jadi memutih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa di dalam diri kalian nggak pernah perhatiin itu. Makanya setiap pagi sore Allah menyapa hamba-hambanya itu tiap pagi sampai sore. Cuman kita aja yang enggak. Itu kata Allah kalau pagi-pagi itu, ya abdi wahai hambaku, sudah mulai rapuh kulit tulang belulang, sudah mulai keriput kulit, sudah mulai menanggalkan satu persatu gigi, sudah mulai memutih rambutmu. Sebentar lagi kamu akan datang menghadapku. Malulah engkau di usiamu yang tua itu masih bermaksiat di hadapanku. Sebagaimana aku juga malu untuk menyiksamu karena tuamu itu. Itu tiap pagi sore itu Allah menyapa orang-orang yang memang sudah terasa hidupnya itu. Ya. Kan kita makin hari akan berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Semakin aku panjangkan usia kalian, maka akan aku kurangi bentuk kejadian. Saya ini hampir 3 hari yang lalu ini, saya kalau baca itu harus pakai kacamata pembesar.
Gitu aja. Ya, tapi kalau ngelihat yang cakap-cakap masih jelas. Lihat ibu-ibu masih jelas. Cuman kalau baca itulah menunjukkan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu saya genap usia sekian tahun. Ya, saya merenung gitu. Lumayan juga ya, udah lewat abad gitu ya. Nah, gitu. Makin dipanjangkan usia Allah, makin kurangi bentuk kejadian kita. Ada yang udah mulai lupa, ada yang udah mulai fikun. Nah, itu kejadian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apa kalian enggak pernah memperhatikan? Maka jadikan momentum perubahan tahun ini momentum perubahan di dalam diri kita. Sudahkah amal yang kita persiapkan yang suatu saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak tahu. Iya, enggak tahu. Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang memasuki alam kubur enggak ada bekal, persis dia mengarungi lautan tanpa perahu. Nyampe enggak kira-kira? Enggak nyampe. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang memasuki alam kubur enggak ada bekal, maka seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa perahu. Jadi penentuan kita di alam kubur. Kalau di alam kubur kita selamat, enak. Alam barzah kita selamat, alam mahsyar kita selamat, alam hisab kita selamat, alam mizan kita selamat, alam sirat kita selamat, dan kita selamat dari siksa api neraka. Alam kubur. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan suka nangis kalau lewat di makam. Iya, Sayyidina Utsman tuh nangis kalau udah di makam. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau itu menangis wahai Utsman? Kalau dilihat makam, kalau lihat kuburan. Tapi ketika cerita tentang surga dan neraka, Anda menangisnya biasa. Beda saat Anda melihat kuburan. Kata Sayyidina Utsman, bagaimana aku nggak nangis? Bukankah kuburan itu terminal awal dari sebuah perjalanan kita menuju Allah? Kalau terminal awal saja kita udah nggak selamat, maka perjalanan berikutnya pun kita nggak selamat. Iya kan? Oh, di alam kubur aja kita udah disiksa, maka perjalanan berikutnya pasti kita disiksa. Berapa tahun kita disiksa di alam kubur? Tergantung kapan kiamat ini tiba. Ya kalau kiamat masih 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi kita disiksa. Iya kan? Makanya Sayyidina Utsman nangis. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Syekh Abu Lais As-Samarqandi itu, man aroda siapa orang yang siapa yang menginginkan diselamatkan dari azab kubur, ayyulazima bi arba'ati asya, maka hendaklah dia melaksanakan 4 perkara. Ya, kok kita ingin selamat dari azab kubur. Ya. Apa yang pertama? Bimuhafadzati sholawat. Pelihara tuh waktu-waktu sholat. Kalau kita ingin selamat. Ada di dalam Al-Quran Allah banyak mengingatkan fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka seringkali melalaikan sholat. Melalaikan dalam artian bisa jadi waktu, umur. Kita kan sering tuh kalau udah dengar azan Allahu Akbar, udah azan lagi. Udah gitu nggak langsung sholat lagi, nungguin ntar kalau udah mendekati asar. Ada nggak yang begitu? Ada. Orangnya yang mana sih? Di sini sih nggak ada. Saya lihat ibu-ibu kelihatan muka-muka orang-orang soleh, mukanya bercahaya. Nggak tahu dari lampu itu kali ya. Man aroda siapa orang yang menginginkan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, maka harus bimuhafadzati sholat, harus memelihara itu waktu sholat.
itu kadang-kadang suka lamban, suka melalaikan sholat, karena dia nggak merasa butuh Allah. Ya, kalau dia butuh Allah, dia pasti akan segerakan. Kalau saya butuh Ari, saya akan cari di mana Ari. Dia kan gitu. Biasa kalau belum sarapan enak gitu. Saya minum dulu deh. Kasih combro. Kasih combro sih. Dikasih combro mari. Oncom di jero. Dari tadi saya subuh ada di Jakarta Barat gabungan seluruh masjid musola, belum sempat sarapan. Kenapa orang sering kali melalaikan sholat? Karena dia nggak merasa butuh Allah. Kalau orang butuh Allah, pasti dia akan segerakan. Saya butuh buah zora, pasti saya akan cari. Allah sudah ngingetin dia bahwa Allah akan hadir nanti waktunya zuhur itu. Maka dia akan segerakan karena dia butuh Allah. Kita ini kan merasa ketika pendengar azan itu seolah-olah Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Makanya sholat itu dialog. Sholat itu dialog kita dengan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan dikira Allah nggak jawab itu bacaan-bacaan kita. Ketika kita bilang Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagimu ya Allah. Allah bilang, Allah jawab itu pujian itu dengan hambaku memuji aku. Terus ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah aku menyembah dan hanya padamu ya Allah aku memohonkan pertolongan. Apa kata Allah? Hambaku berhak apa yang dia minta. Makanya orang kalau tahu betapa sholat itu menjadi sesuatu yang istimewa di mana kita bisa berdialog dengan Allah, maka dia akan segerakan itu. Apalagi kalau kita tahu fungsi dan tujuan kita diciptakan Allah. Orang sering kali nggak ngerti Allah menciptakan kita untuk apa. Allah tegaskan di dalam surah Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah. Itu fungsi dan tujuan utama Allah ciptain kita. Iya. Makanya karena Allah tahu fungsi dan tujuan kita untuk ibadah kepada Allah, Allah cukupkan kita punya nikmat. Ma min dabatin fil ar ila allahi rizquha. Enggak ada satupun makhluk yang aku ciptakan yang tidak aku kasih rezeki, semua sudah diatur. Ada yang rezekinya memang dicari, ada rezekinya yang memang datang sendiri. Tuh, ya. Ada rezeki yang disebut dengan asbab, ada rezeki yang disebut dengan tajrid. Ada yang mencari rezeki Allah, yang dari Allah, ada juga yang Allah datangin tuh. Iya. Makanya pernah kan Imam Syafi'i itu ngobrol dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, Mas Syafi'i, Allah itu mengkaruniakan rezeki itu, ada yang dicari, ada yang datang diri. Imam Syafi'i itu waktu masih pemikirannya idealis gitu. Dia bilang, enggak lah Tuan Guru, rezeki memang harus dicari. Maka Imam Syafi'i kemudian keluar dari rumahnya Imam Malik. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i dipanggil oleh tukang petani anggur. Mas, bisa nggak bantuin saya manenin anggur ini? Nanti saya janji akan memberikan anggur yang bagus-bagus hasil panenan. Imam Syafi'i bantuin tuh manen anggur. Selesai manen anggur, dikasih gede-gede tuh. Nah, saking gembiranya dia ingin menunjukkan pada gurunya Imam Malik bahwa ini loh, rezeki itu memang harus dicari. Dia datang kepada Imam Malik, lalu dia bilang, nih Tuan Guru, saya boleh dapat rezeki nyari sendiri nih, boleh bekerja. Imam Malik cuma senyum aja, iya Syafi'i, tadi juga saya kepikir enak kali makan anggur gede-gede, ternyata Allah datangkan. Nah, itu tuh. Jadi ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah yang harus cari sendiri. Saya pagi berangkat jadi dosen, pulang, ya kan, hari semuanya. Nah, makanya asbab. Beda dengan Bu Azora.
Bu Azora tajrid, datang sendiri duit. Iya, namanya tajrid. Ibu-ibu ini tajrid loh. Ibu-ibu nggak nyari, tahu-tahu di rekening gaji suami udah masuk. Iya ibu, bener gak? Iya kan? Jadi tajrid, nggak susah-susah cari rezeki, Allah udah. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kau berkeinginan pada makom tajrid padahal Allah masih menempatkan kau pada makom asbab, maka itu adalah dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Kan ada orang ya, padahal makomnya masih asbab, dia harus cari rezeki, dia harus berdagang, tapi dia kepengen tajrid, nggak perlu kerja, nanti juga datang sendiri. Akhirnya dia pakai jubah, pakai udang-udang dengan harap jamaah ke rumahnya lalu ngasih amplop gitu. Ya kalau belum makomnya ya nggak bakalan datang. Iya kan? Nah itu dorongan hawa nafsu. Ada orang yang wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatu minal himatil aliyah. Kau berkeinginan pada makom asbab padahal Allah udah enak-enak menempatkan kamu pada makom tajrid. Itu namanya inhitatum anil himatil aliyah. Kita sudah terjebak pada lembah kehinaan di sisi Allah. Ibu-ibu ini udah dikasih oleh Allah rezeki tajrid, nggak perlu susah-susah. Pokoknya suami udah kasih uang gaji bulanan, layani suami dengan baik. Tahu-tahu pengen asbab, dagang. Akhirnya suami keleleran, mau pulang nggak ada yang ngasih kopi, nggak ada yang ngasih makan. Bininya kemana? Dagang. Padahal Allah udah cukupkan. Itu namanya inhitatu minal himatil aliyah. Ibu-ibu udah terjebak pada lembah kehinaan di sisi Allah. Kenapa? Meninggalkan fungsi dan tugasnya sebagai istri. Bu Azora ini udah enak, udah nggak perlu lagi ngapain ya. Alhamdulillah kontrakan ada, rezeki ada. Allah udah tajridkan beliau, nggak perlu lagi nyari-nyari duit. Bikin konter handphone depan masjid. Akhirnya azan berkumandang, dia akhirnya sibuk lagi dengan urusan dunia. Itu namanya inhitatun anil himatil. Ya, ibu sudah terjebak pada lembah kehinaan. Udah enak-enak gitu, rezeki udah datang sendiri. Ngapain akhirnya Pak? Dunia menyebabkan akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi Allah udah jamin rezeki kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan fungsi dan tujuan kita sebagai hamba Allah untuk beribadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau kita ngerti fungsi dan tujuan kita yang utama adalah ibadah, tinggalin semua. Tinggalin. Ibu lagi gosip sama teman-teman, udah azan. Jangan lanjutkan, biarkan azan itu berkumandang. Ibu-ibu tuh jadi harus dimaklum Pak. Ibu-ibu tuh kalau berhenti gosip tuh cuma di bulan puasa doang. Biasanya gitu. Tetangga saya tuh kalau diajak gosip kalau udah puasa, nggak mau banget. Bu ada gosip nih, nggak boleh. Lagi puasa, ntar puasanya batal. Kalau mau gosip bentar aja habis tarawih. Iya. Jadi fungsi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tinggalin semuanya kalau Allah udah perintahkan itu. Bu, ini fungsinya dibuat handphone untuk apa? Komunikasi kan? Komunikasi sama. Fungsi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senang. Kalau ibu-ibu Azora boleh ke Jepang, boleh ke Paris, silakan. Tapi kalau udah datang perintah Allah, laksanakan. Handphone ini dibuat untuk komunikasi. Bukan berarti kita nggak boleh main TikTok. Bukan berarti kita nggak boleh main video, silakan. Tapi kalau udah datang panggilan, tinggalin nggak? Saya lagi main TikTok nih, tahu-tahu Bu Azora nelfon. Apa saya asik dengan TikTok saya? Enggak. Pasti saya angkat panggilan itu. Kalau seandainya saya asik dengan TikTok saya, berarti saya human error nih. Ya kan? Nggak ngerti fungsi ini dibuat oleh pabrik. Nah, itu kita. Bimuhafazati salat, ibu pelihara waktu-waktu salat. Yang kedua apa? Yang kedua wa qiraatil Quran. Bu, kalau kita ingin selamat, baca Quran. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan baca Quran.
Itu Al-Quran itu syafi'an li ashabi nanti di yaumul qiyamah. Dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya nanti di dunia itu. Jadi Al-Quran yang kita baca nanti di yaumul qiyamah, dia akan menjadi syafaat buat kita, yang akan nolong kita. Al-Quran akan bicara, dulu di dunia kau susah payah untuk membaca aku siang dan malam, kadang rasa kantuk kau kalahkan hanya untuk membaca aku. Sekarang tibalah aku akan memberikan syafaat kepadamu. Makanya ada kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang membaca Quran. Itu dengan Allah akan pelihara jasadnya sehingga tidak dimakan oleh cacing dan belatung tanah. Banyak ibu kejadian orang-orang yang tahfiz Quran diselamatkan jasadnya oleh Allah sampai bumi tidak mau menyentuh sedikit pun. Allah perintahkan bumi itu tidak menghancurkan jasad hambanya yang selalu qiraatul. Saya kadang suka bahagia gitu, sayup-sayup jam 7 pagi itu. Anak-anak tuh baca Quran 3 juz di pondok gitu. Ya, 3 juz dia baca. Kadang-kadang pakai speaker, saya suruh pakai speaker supaya saya lagi sholat duha kedengeran gitu. Enak gitu, itu baru ngedenger doang, gimana yang baca gitu. Makanya beruntung tuh Bu, kalau kita mau nyumbang sedekah gitu ya, misalnya gitu ya, ke masjid, ke pondok yang mereka selalu baca itu Quran, karena kita kebagian. Mandala ala khairin fahuwa misru ajri fa'ili. Ketika mereka membaca, maka kita mendapatkan nilai dari bacaan mereka. Kita kan kadang-kadang baca Quran juga lucu ya. Di kampung saya tuh kalau baca Quran tuh semangat sih. Ya, kadang habis maghrib lantunan baca Quran tuh luar biasa. Cuman kadang-kadang sinetron TV bikin masalah itu. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu kalau mau baca Quran pesen dulu sama anak itu. Neng, nyaknya mau baca Quran dulu. Bagus ya nyak. Iya, buat doain babe lu supaya rezekinya lancar. Bagus nyak. Tapi ntar kalau sinetron udah mulai bilanginnya gitu. Dia baca Quran tuh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak depan TV ngomong, "Mak, udah mulain." Shadaqallah. Di kampung saya. Qiraatul Quran. Yang ketiga apa? Wa kasratu tasbih. Baca tasbih Bu, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tuh haru membaca kitab Mukassafatul Qulub Imam Ghazali. Ada kisah yang jadi inspirasi buat kita semua, supaya kita ini benar-benar sadar gitu ya, supaya selalu membaca tasbih. Itu Nabi Daud alaihissalam, waktu beliau membaca kitab Zabur itu Allah datangkan seekor cacing merah di hadapan Nabi Daud. Nabi Daud ini mikir, nih kok ada seekor cacing merah dihadapkan Allah di hadapan. Apa maksudnya Allah ini? Gitu. Kayak kita lagi bengong tuh, tahu ada makhluk yang binatang yang nggak lazim gitu di depan kita. Nabi Daud perhatiin apa maksudnya ini cacing ini. Ternyata Allah ilhamkan cacing ini bisa berbicara dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Persis seperti anaknya Nabi Sulaiman bercakap-cakap dengan binatang. Nah, jadi Nabi Daud paham ucapan cacing itu. Apa yang diucapkan cacing itu? Kata cacing ini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku itu di siang hari itu membaca tasbih 1000 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu seekor cacing dia bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita lagi mau bunuh itu binatang, jangan-jangan dia sedang bertasbih memuji kebesaran Allah. Kita itu pites itu nyamuk, jangan-jangan dia lagi bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya la takiranna syai'a, jangan pernah meremehkan sesuatu itu. Jangan-jangan sesuatu yang kita remehkan dia lebih mulia daripada kita. Cacing. Dan kalau malam hari kata cacing itu, ya Nabi Allah, di malam hari itu aku bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Ibu Nabi Muhammad belum diciptakan secara jasad, tapi masyhur namanya itu di langit dan di bumi. Sampai seekor binatang dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Begitu ucapan seekor binatang ketika dia mengekspresikan rasa syukurnya kepada Nabi Muhammad, karena dengan Nabi Muhammad terlahirlah binatang di muka bumi ini. Makanya Allah bilang, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku nggak akan ciptakan dunia dengan segala isinya. Makanya kalau kita mau bersyukur kepada Nabi, kita baca salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kasratut tasbih, kalau kita ingin selamat dari azab. Yang keempat, wassadaqah, sedekah. Sedekah. Ustaz, saya ini nggak bisa sedekah karena duit saya nggak ada. Kullu ma'ruf sedekah. Setiap sesuatu kebaikan yang kita hasilkan itu sedekah. Apapun tuh. Jangan dikira ibu datang ke sini itu bukan sedekah, sedekah karena kebaikan. Dan kalau sedekah itu pasti Allah apresiasi. Maka di dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah Syekh Abu Bakar Al-Usfuri itu bagaimana Allah itu mengapresiasi setiap kebaikan. Ketika Allah katakan dalam Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mendatangkan kebaikan satu aja, kata Allah, Allah akan ganti dengan satu kebaikan. Itu ketika ini Rasulullah dengar, Rasulullah sampai bilang, hadza qalilun min ummati. Ya Allah, terlalu sedikit kalau hambaku berbuat satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Rasul tuh kalau ada sesuatu yang kira-kira nggak pas bagi umatnya, Rasul protes. Selalu itu kita dibela terus. Ketika Allah bilang melalui malaikat, Muhammad dikasih tenggang waktu umatmu bertobat itu setahun. Jadi sebelum kita meninggal, kalau kita pengen ini bertobat dulu setahun sebelumnya. Kata Nabi Muhammad, terlalu berat Jibril, umatku kalau dia bertobat setahun sebelum kematian. Oke, kalau begitu kata Allah sebulan. Kata Nabi, sebulan terlalu berat. Seminggu Muhammad, kata Allah, terlalu berat seminggu. Sampai akhirnya apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima pertobatan hambanya selama sini. Makanya ibu kalau melihat orang yang meninggal dunia, ibu perhatiin tuh. Itu kan malaikat itu mencabut ruh orang itu dari kaki. Makanya kaki itu lihat, dia akan mengikuti perjalanan ruh. Kalau kaki itu sudah dingin, ini masih hangat, itu ruh masih di perut. Karena permintaan Nabi Muhammad. Ngapain tuh malaikat Israel berhenti? Menunggu detik-detik pertobatan. Iya gitu. Makanya Rasul mengatakan, lakinu mautakum bisuratu yasin au bila ilaha illallah. Tuntun tuh orang yang sedang proses sakaratul maut dengan bacaan-bacaan surah yasin. Inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an yasin. Tiap sesuatu tuh ada jantungnya, dan jantungnya Quran tuh surah yasin. Maka siapa yang dibacakan yasin orang yang sakit, maka Allah akan sembuhkan dengan asbab membaca surat yasin. Dan bagi orang yang sakaratul maut, maka Allah hantarkan kematiannya dalam keadaan husnul khatimah. Baca di dalam tafsir Yasin Hamamizadah itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bila ilaha illallah, tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau nggak bisa juga, doain, dia pasti ngaminin. Allahumma ij'al akhiru kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami di saat ajal merenggut kami, ya Allah, dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Sebab Allah bilang, mungkinkah aku akan memasukkan hambaku ke dalam neraka sementara dia pernah menyebut dengan lisannya namaku. Makanya jangan lupa tuh, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha
illallah, la ilaha illallah. Sering membaca itu. Nah, berhenti di sini, naik lagi. Maka malaikat berhenti lagi di sini, nunggu pertaubatan si hamba. Makanya ibu kalau melihat ini udah dingin dan gak bergerak, mata masih mendelik, nah itu masih di situ. Ya gitu. Itu jangan ngomong masalah warisan dah kayak gitu. Jangan ngomongin bagian ayah yang mana karena 80% orang lebih ke akhirat. Kalau orang Betawi kan begitu, anak-anak pada nanyain warisan, akhirnya ngkongnya ngumpulin semua deh. Dengerin nih, itu tanah di Brawijaya ada 2000 meter, jangan dijual ya. Kenapa Kong? Punya orang. Jadi tuntun bu, lakinu mautakum bisuratu yasin. Jadi Nabi itu ketika ayat pamay ya'mal misqala dzarratin khairan ya Rasul bilang hadza qalilun min ummati, terlalu sedikit ya Allah kalau satu dibalas dengan satu. Turun lagi ulaika yu'tuna ajrahum marratain, kalau begitu satu dibalas dengan dua. Nabi bilang lagi hadza qalilun min ummati, terlalu sedikit ya Allah kalau satu cuma dibalas dengan. Allah bilang lagi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang mendatangkan satu kebaikan 10 kali lipat. Apa Nabi berhenti? Hadza qalilun min ummati, terlalu sedikit ya Allah kalau cuma satu dibalas dengan 10. Turun lagi allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang suka bersedekah itu seperti biji yang ditanam. Ambatat sab'a sanabil, setiap biji yang ditanam menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Berarti satu biji menghasilkan 700 biji. Itu pun masih Allah bilang wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah masih melipat gandakan. Makanya gak ada orang yang suka sedekah itu dimiskinkan oleh Allah. Pasti ditambahin terus rezekinya. Apa kemudian selesai? Enggak. Fazid ya Rabb, tambahin lagi. Akhirnya Allah menurunkan man jalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsir. Siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, artinya sedekah, maka Allah akan membalas berlipat-lipat. Saya bacain satu riwayat. Ada seorang tabi'in. Dia ini satu saat pernah lewat. Tiba-tiba ada seekor anjing yang dikasih makan oleh budak yang tukang kerja di kebun. Dikasih makan gitu, diperhatiin sama tabi'in ini. Nah, selesai anjing ini dikasih makan, maka dia hampiri itu pegawai tadi ini. Mas, kamu ini kerja di kebun ini? Iya. Kenapa makanan itu dikasih ke anjing? Kamu bagaimana nanti makannya itu? Kata pegawai ini bilang, iya tadi saya jatah itu sehari dikasih makan roti 3 untuk mengganjal perut saya ini. Waktu saya mau makan roti ini, ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya itu. Aku tahu dia lapar dan aku nggak pernah melihat ada seekor anjing berkeliaran di sini. Ini pasti anjing yang dari daerah jauh itu. Aku bisa merasakan letih, lapar, hausnya ini anjing melakukan perjalanan jauh itu. Maka ketika dia menjulurkan lidahnya, aku nggak tega. Aku berikan satu potong roti, aku lihat dia masih lapar lagi, aku berikan lagi sampai habis. Karena bagiku mungkin nanti Allah akan kasih rezeki yang lebih. Maka kemudian tabi'in ini nanya, Mas, yang punya kebun ini siapa? Oh, ada. Saya mau tunjukkan nanti Tuhan. Datanglah nih, orang ini datang ke rumah yang punya kebun tadi. Ternyata orang Yahudi. Akhirnya apa kata si orang ini? Dia mau beli kebun itu. Dia bilang, Tuhan bisa nggak Tuhan menjual kebun itu? Berapapun yang Tuhan tawarkan, saya nggak akan menolaknya.
orang ini aneh gitu. Perkebunan dia nggak ada yang istimewa, nggak menghasilkan yang terbaik gitu. Dia bilang, Tuhan kenapa Anda begitu tertarik membeli perkebunan saya gitu? Sampai Tuhan mengatakan berapapun biayanya aku akan bayar. Akhirnya orang Yahudi ini melipat gandakan harga 10 kali lipat. Dijual, dibeli sama orang ini. Nah, waktu itu si Yahudi ini nanya, apa keistimewaan perkebunan saya itu sampai Tuhan membelinya? Iya katanya, karena aku tahu di dalamnya ada orang baik. Di dalamnya ada seorang hamba yang Allah menjadikan dia wali min auliya Allah. Jadi dia bilang, kenapa saya tertarik membeli perkebunan Tuhan? Karena saya tahu di dalamnya ada orang saleh, ada orang baik yang tidak tega melihat penderitaan makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Maka aku membelinya kebun itu. Dan bukan hanya kebun itu, budak itu dibelinya juga. Jadi yang bekerja di perkebunan itu, budak tadi itu dibelinya juga. Nah, maka selesai itu, orang yang membeli perkebunan itu kemudian mendatangi anak muda yang tadi ngasih makan roti itu kepada anjing. Kata orang ini, hai anak muda, sekarang ini kau bukan lagi seorang budak, karena aku sudah membebaskan kau dari perbudakan. Dan kau bukan hanya seorang yang udah bebas, tapi perkebunan ini sekarang sudah menjadi milikmu, karena aku sudah membelinya dan aku hibahkan hari ini untukmu. Begitu cara Allah membalas kebaikan seorang hamba. 3 potong roti yang dia sedekahkan buat seekor anjing, bagaimana Allah mengapresiasi, bukan hanya dia dibebaskan dari perbudakan, tapi seluruh kebun itu kemudian melalui orang itu dia berikan kepada hamba yang tadi cinta kepada binatang. Itulah sedekah. Makanya gak ada orang yang disusahkan hidupnya oleh Allah cuma karena sedekah. Ya. Dan kalau ibu tahu pintu kewalian itu sedekah. As-sakha itu sifat kedermawanan itu ternyata itu yang menjadi wasilah pintu kita ingin menjadi wali min auliya Allah. Ibu kalau ngelihat wali Allah itu bukan kemudian ibu lihat dia rajin sholat, jidatnya itu bukan hanya itu maksudnya. Walaupun banyak wali-wali Allah itu yang seperti itu. Ibu pengen lihat wali min auliya Allah tuh gitu cirinya. Ibu kalau ke Mina, di Mina itu ada Masjid Khaif. Masjid tempat para wali-wali Allah di situ. Jadi Syekh Suhrawardi itu dalam kitab Nasoihul Ibad itu, beliau ini suka ke Mina hanya untuk mencari wali min auliya Allah itu. Aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi famin yuqbal. Banyak-banyak minta didoain. Karena kalian enggak tahu dari mulut mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tiap malam tahajud belum tentu doa kita diijabah oleh Allah. Tahu-tahu kita minta doa, Ari doain saya Ari supaya rezeki saya lancar. Kata Ari, mudah-mudahan ibu diberikan rezeki. Doa Ari lebih diijabah oleh Allah ketimbang kita tahajud tiap malam. Anak muda belum dosa, tapi maksiat pernah. Kita nggak tahu kan dari mulut mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri itu Syekh Suhrawardi itu nyari gitu wali-wali Allah. Cirinya apa katanya? Kata Syekh Suhrawardi itu, kewalian seseorang itu terlihat kalau kita mandang wajahnya, ya, dia membuat kita jadi senang. Itu ciri katanya. Jadi saya ngelihat Erwin, bahwa senang aja Pak Erwin gitu. Itu wali min auliya Allah. Ngelihat ibu, ya Allah baik. Saya senang memandang itu ciri kewalian. Kan kadang-kadang kita mandang bawahnya sebel juga ya, gue sebel banget dimandang lu, bosan gitu. Bahkan kata Nabi, khiyaru ummati man zakarakum billahi ru'yatuhu. Kalau kita mandang wajahnya udah cukup mengingatkan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya kebahagiaan yang kita hasilkan, tapi kita ingat Allah terus. Itu ciri kewalian orang gitu. Ya, gitu. Ibu kalau ngelihat Ari bawaannya gimana? Lihat mukanya dia gimana bawaannya? Sebel, senang Bu mestinya. Ari gitu ya. Nah, pintu kewalian itu kata para ulama itu bukan hanya dari sisi tadi penghambaan kita melalui ritual ibadah, enggak. Kata Nabi, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kasratis shalah wal siyam. Sesungguhnya wali-wali di antara umatku bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, tapi apa? Sakawatin nufus. Ketika ada sebuah jiwa kedermawanan muncul di dalam dirinya. Makanya kita enggak tahu dari banyaknya yang hadir ini pasti ada wali min auliya Allah. Iya. Kalau saya sih udah ketahuan wali.
Saya bukannya sombong. Kemarin ngambil rapot itu wali kelasnya bilang, "Bapak wali ya?" Oh, itu dia tahu saya wali murid. Nah, jadi sedekah itu yang akan membuka diri kita nanti diselamatkan oleh Allah dari azab. Man arada ayanja min azabil qabri ayyulazima bi arba'ati asyafa. Orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, maka 4 itu dawamkan. Bi muhafadzatis sholawati, maka pelihara waktu sholat. Ya. Kemudian apa lagi? Wa qiraatil Quran. Yang kemudian ketiga, wa kasratu tasbih, banyak baca tasbih. Apalagi kalau mau tidur, Bu. Kan Siti Aisyah pernah dikasih ujangan sama Nabi, Aisyah, jangan tidur dulu neng sebelum 4 perkara lakukan. Ibu pernah nggak tuh 4 perkara itu sebelum tidur? Pertama, yakinkan dirimu kalau Allah udah ngampunin dosa-dosamu, baik yang berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama. Supaya tidur kita dalam takwa di sisi Allah, udah gak ada lagi dosa kita dengan sesama dan dosa kita kepada Allah. Caranya gimana? Allahumma gfirli dzunubi wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau perlu kita baca doa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku dan dosa saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang hidup apalagi yang sudah wafat. Nah, kalau kita baca doa itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita berkaitan kita dengan Allah dengan sesama. Sebab kata para ulama, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza halal lailu hal ta'ishu minal fajr wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berbekalah kalian hidup dengan ketakwaan, karena kalian enggak tahu kalau malam datang, yakin enggak kalau besok masih hidup. Iya, Bu. Kita kan enggak tahu nih pulang dari sini ibu-ibu yang duluan atau bapak-bapak yang belakangan. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi ibu-ibu yang duluan, kita yang belakangan. Atau sebaliknya, ini yang belakangan, ini yang duluan. Ya. Ibu kan udah rindu banget, Bu ya. Rindu nggak udah ketemu Allah? Rindu, kelihatan mukanya udah rindu sama Allah. Biasanya kita di belakangan, karena banyak anak-anak yang harus jadi tanggungan kita. Ya. Ibu udah sebel banget. Ujung-ujungnya kagak dapat makanan gitu ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah berbanyak itu kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita mampu membekali hidup ini dengan amal saleh yang menghantarkan kita dalam keselamatan nanti, bukan hanya dunia tapi dengan akhirat. Ya. Saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan. Saya masih lama ini. Ya, masih bayang gitu. Saya biasa pakai kacamata, cuma saya takut keren doang kalau bawa kacamata gitu. Ya, hadirin sekalian, ada waktu masih 3 jam lagi, silakan kalau mau bertanya. Silakan. Iya, Ibu. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan hari ini 1 Rajab ya Ustadz ya. Banyak yang saya terima dari TikTok segala macam itu Ustadz. Menurut Ustadz gimana? Karena kalau menurut TikTok itu ya saya ikutin juga sebetulnya, karena biasanya kalau sholat awabin sesudah maghrib itu biasanya kan saya cuma 4 rakaat ya, 2-2. Tapi kalau dari TikTok tuh tadi malam saya 20 rakaat. Puasa. Iya, awabin sesudah maghrib sebelum isya. Iya. Ya, 20 rakaat lalu baca Rabbil Firli itu yang setiap itu 70 kali kan, kalau menurut TikTok kan gitu. Ya, udah saya ikutin. Tapi mengenai puasa Rajab kan Ustadz bilang ya cukup Senin Kemis aja, jadi saya hari ini nggak puasa. Iya. Ada doa Nabi itu kalau datang bulan Rajab. Ini saking keistimewaan bulan Rajab. Karena di dalam Al-Quran ada 12 bulan, 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Di antaranya bulan Rajab.
Ya, bulan Muharram, bulan Rajab dan sebagainya. Jadi betapa bulan ini begitu istimewakan. Sampai Rasul berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kalau bisa kita udah mulai nih baca doa ini nih. Ya Allah, berikan aku keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Rajab? Bulan Rajab itu inna Rajab syahrullah. Rajab ini bulannya Allah, maka karena bulannya Allah, apapun yang kita minta insya Allah diijabah di bulan Rajab. Mengenai sholat awabin, ya itu memang berbagai macam versi. Tapi yang biasa itu adalah selesai kita baca sholat ba'diyah, kita berapa rakaat biasanya Ibu? Berapa? 6 rakaat. Itu sholat sunnah awabin. Karena kalau kita hitung-hitung ya nyampe lah kita maghrib itu. Kalau sholatnya benar, bukan sholat yang bacanya kulhu ama ina a'taina gitu. Ya, rakaat pertama kita baca misalnya amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kan udah berapa menit? 10 menit. Jadi 6 rakaat itu selesai sampai isya. Tapi kalau bacanya kayak Ari kan kulhu itu ya sebentar namanya gitu. Hari ini nggak pernah lepas juga ya baca sholat sunnah awabin. Insya Allah. Nah, gitu. Jadi boleh itu. Tapi yang memang utama itu 6 rakaat sholat sunnah awabin. Gitu. Mengenai puasa di bulan Rajab itu memang ada beberapa pendapat. Nah ini memang ada hadis-hadis doif. Ya, hadis doif, hadisnya hadis lemah. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis doif itu memang tidak bisa dijadikan dalil, tetapi untuk li fadhailil a'mal nggak apa-apa. Jadi kalau ada cerita tentang bagaimana orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan asbab puasa di bulan Rajab ini, ya itu boleh kita kerjakan. Ya kalau ibu memang mau mengambil fadhail a'malnya gitu, nilainya gitu. Ya kayak gini misalnya ada hadis memang lemah tapi tujuannya baik, kenapa enggak gitu. Kan ada hadis doif tuh. Man takallama fil masjid bi kalamid dunya akhbatallahu arba'ina sana. Siapa yang ngobrol ngalor ngidul di dalam masjid urusan dunia yang enggak ada urusannya dengan akhirat, maka Allah akan hapus amalnya itu 40 tahun. Di dalam masjid ngomongin janda mulu janda. Gara-gara jande gue jadi jande gitu. Itu 40 tahun amalannya gak diterima, dihapus oleh Allah. Itu hadis doif. Tapi kalau kita ngejaga-jaga kan boleh juga. Artinya kita gak terlalu ngomong yang gak ada manfaatnya. Jadi kita lebih hati-hati kayak gitu. Jadi boleh aja kita beribadah puasa di bulan Rajab ini untuk apa? Menambahkan nilai ibadah kita di sisi Allah. Kan kita nggak tahu dari amalan mana Allah nanti memberikan kemuliaan buat kita. Kita nggak tahu, Bu. Mungkin nanti Allah berikan ibu kemuliaan gara-gara ibu datang di majelis ilmu. Rasulullah yakin hambanya itu semua kita masuk surga. Cuma dari mana arahnya kita nggak tahu. Ada orang yang masuk surga nanti dengan sholawatnya dia. Ada orang yang masuk surga karena dia sedekahnya. Ada orang yang masuk surga karena suka baik sama tetangga. Ada orang yang masuk surga karena sama suaminya dia saleh. Ada orang yang masuk surga mungkin karena kebaikan dia dengan teman-temannya. Kita nggak tahu. Maka banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan karena kita nggak tahu dari arah mana Allah menempatkan kita dalam kemuliaan. Kita nggak tahu. Nah, apalagi bulan Rajab ini kan bulannya Allah. Makanya karena bulannya Allah, Allah panggil hambanya yang terpilih untuk Isra dan Mi'raj. Syahrul Sya'ban, syahri. Kata Nabi bulan Sya'ban itu bulan aku. Makanya Nabi kalau udah bulan Sya'ban itu berpuasa 1 bulan penuh. Jadi Nabi itu puasa bukan hanya bulan Ramadan tapi dia bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, coba ibu puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban sampai kemudian bulan Ramadan. Karena bulan Nabi. Nah, di mana kemudian juga di bulan Sya'ban ini Allah mendapatkan setoran amal kebaikan dan keburukan dari malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi bulan Sya'ban.
Makanya bulan Sya'ban tuh, pertengahan Sya'ban kita banyak mengisi hari-hari untuk ibadah. Jangan sampai ketika kita disetorkan amalan ibadah kita dalam keadaan maksiat. Kalau bisa dalam keadaan kita beribadah. Sedangkan bulan Ramadan itu syahrul ummati, bulannya umat kita, umat Islam. Makanya bulan diskon besar-besaran loh Bu, itu diskonnya nggak tanggung-tanggung, 1000% lebih. Makanya orang di bulan Ramadan yang tadinya nggak sedekah jadi sedekah. Kenapa? Diskon. Iya kan Bu? Gitu. Apalagi kualitas ibadah kita kan kalau ngarepin pahala melulu. Ya makanya ketika ada ayat-ayat tentang itu, wah rame-rame. Makanya ini besok bulan Ramadan, bulan-bulan di mana Allah memberikan luar biasa itu diskon. Sampai kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, pastilah mereka menginginkan tiap bulan Ramadan. Ustadz itu kalau bisa tiap bulan Ramadan untung. Iya. Jadi ya THR mulu tiap. Gitu. Aduh. Gitu Ibu. Jadi bulan Rajab itu luar biasa. Bulannya Allah. Ya, kalau bisa banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, syahrullah syahri wa syahru ummati. Jadi bulan Ramadan bulannya umat. Jadi dikasih itu malaikat. Malaikat Jibril tuh sampai bilang kepada Nabi Muhammad, kalau seandainya Allah izinkan aku memilih menjadi umat, maka aku akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Ada bulan Ramadan. Dan ada di dalam bulan Ramadan itu satu malam yang begitu luar biasa nilainya. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Gitu Bu ya. Ada lagi? Tadi kayaknya bapak-bapak. Cukup ya? Ada yang belum? Nggak takutnya combro basi. Combro ya? Mencom di jeruk. Ada? Cukup. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi kita sudah doa ya untuk Mas Septian yang insya Allah beliau tanggal 27 berangkat umroh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang barangkali ada rezeki mungkin ya, insya Allah kita bisa berbagi. Silakan hubungi Ustaz Soleh ya, membantu beliau dalam perjalanan menuju Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah. Itulah kalau Allah mau berkehendak ya. Kadang-kadang wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya. Saya belum lama itu ya menghantarkan jamaah umrah yang suka ya di makam Tanah Kusir. Alhamdulillah Ibu Azora. Jadi ya kadang-kadang enggak bisa diperkirakan, tahu-tahu bisa terjadi. Itulah Allah mau may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kadang-kadang ngasih rezeki enggak diduga-duga. Ya kan? Nggak digoda-goda. Saya dulu ada nganterin orang umroh 25 orang, itu diberangkatin sama orang kaya di daerah Cikarang, 25 orang. Alhamdulillah Ustadz, katanya sih menang apa gitu, lurah apa gitu, atau dari apa. Jadi itu dia bernazar kelihatan. Nah itu tapi ya begitu tadi, Allah memberikan rezeki nggak diduga-duga. Ya makanya kita banyak-banyak deh beribadah supaya ibadah itu menjadi wasilah Allah memberikan kemuliaan buat kita semua. Ya saya kira itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sekali lagi di akhir tahun 2025 ini saya mohon maaf kalau selama ini memberikan kajian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita demi pertemuan selalu mendatangkan rahmat dan keberkahan buat hidup dan kehidupan kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.